Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya Ahmad Sahroni dicopot begitu kan ya oleh Partai Nasdem. Ternyata dicopot begitu kan. Apakah akibat soal viralnya ya merespon kritikan bubarkan DPR dan bahkan mendesak soal tunjangan DPR? Apakah gara-gara ini? Banyak muncul spekulasi begitu ya. Tapi pada akhirnya semakin hari semakin di mana-mana di berbagai daerah begitu kan. Demo sangat luar biasa. Apalagi para ojol begitu kan ya. Ini demo habis-habisan. Kabarnya nanti di Surabaya begitu kan ada demo bersama di depan Kapolda ya. Nggak tahu nanti dimulai jam berapa. Tapi yang jelas dengan situasi dan kondisi saat ini ya nampaknya Indonesia masih kurang baik-baik saja. Ini Sahroni dicopot ya dari Komisi 3 usai viral respon kritik bubarkan DPR. Bisa saja begitu kan. Ada apa begitu? Jadi saya kira kalau dicopot ya dengan adanya pencopotan ini maka Sahroni ya sebagai sebagai anggota DPR kan hanya pindah posisi sebenarnya begitu. Seharusnya dipecat saja begitu. Jadi ada nuansa-nuansa dugaan besar yang kemudian banyak mengatakan bahwa akibat reaksi dari ucapan Sahroni, ada yang mengatakan kemudian seolah-olah menantang rakyat dan sebagainya. Ini salah satu yang memutasi diri sendiri, yang ngetik diri sendiri dan TTD ketik sendiri. Nah, ini sesuai dengan pimpinan rapat Partai Nasdem RI, dengan hormat kami sampaikan pergantian nama anggota Komisi 3 ya dan Komisi 4 ya terhitung mulai tanggal 29 Agustus. Ya ini kan hanya pindah saja begitu kan ya. Dan pada akhirnya saya kira Partai Nasdem ini begitu kan ya akan semakin akan semakin di tahun 2029 akan semakin tenggelam di situ begitu. Bayangkan. Coba kita lihat hari ini ya situasi dan kondisi demo ketika ketika masyarakat di mana-mana begitu kan melakukan demo, maka ada reaksi kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo begitu. Ada kekecewaan besar terhadap anggota DPR begitu kan, apalagi di legislatifnya begitu kan. Jadi saya kira ya gimana begitu kan yang melihat dengan situasi dan kondisi saat ini begitu. Nampaknya Prabowo ya dengan lantang mengatakan bahwa minta maaf dan sebagainya itu saya kira oke lah, tidak ada masalah, tapi kan hati rakyat tetap terlukai begitu kan ya. Makanya ketika masyarakat turun ke jalan ya terus kemudian melantangkan dia seorang pembunuh dan sebagainya, ini kan menandakan bahwa ada reaksi kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR, terhadap presiden, walaupun toh pada hakikatnya begitu kan ya ada orang yang menunggangi ini begitu kan. Jadi saya kira bahwa sedihnya sangat luar biasa masyarakat Indonesia ini begitu kan ya. Hilang satu sedihnya ya semasyarakat Indonesia dan bahkan ya saling lempar botol begitu ya ketika orang-orang yang menabrak atau melindas driver ojol di situ begitu kan, karena dibawa di situ di Brimob, maka dilempari begitu, dikatakan pembunuh dan sebagainya. Ini langkah yang menunjukkan menurut saya ini akan semakin terjadi stabilitas politik begitu kan kepada Presiden Prabowo. Ini akan terganggu politiknya Prabowo dan bahkan ini tidak akan disorot di lokal, bahkan akan disorot secara internasional begitu kan. Citra ya Prabowo bisa buruk begitu. Makanya tidak heran ketika ketika sekarang Presiden Prabowo masih mengutarakan bahwa meminta maaf dan sebagainya. Saya kira ini menurut saya pribadi langkah yang baik begitu. Kenapa kok sudah baru terjadi seperti ini, baru tiba-tiba meminta maaf begitu kan atas nama presiden dan rakyat Indonesia dan sebagainya begitu. Kenapa dari dulu begitu, dari kemarin begitu kan ya, dari tanggal 28 kenapa tidak menemui para demonstran di situ begitu kan ya. Jadi saya kira ini ada nuansa-nuansa yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa Presiden Prabowo bisa dicap sebagai satu sisi presiden seolah-olah tidak bisa melindungi rakyatnya begitu kan ya.
dengan ucapan Pak Presiden Prabowo seperti ini kan masyarakat ini kan sudah tahu begitu kan karakter dari seorang presiden. Jadi saya kira ini berbarengan ya ketika demo begitu kan ya 2000 apa namanya tanggal 25 ini berbarengan dengan Prabowo memberikan tanda jasa atau kehormatan begitu kan kepada menteri-menterinya begitu. Jadi saya kira ini yang kemudian masyarakat kesal begitu kan. Kenapa sejak awal tidak mengatakan memerintahkan DPR ya tidak usah menerima tunjangan ya orang-orang yang kemudian seperti Sahroni misalnya ditegur dong begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini sudah menjadi nasi jadi bubur, mau bagaimana lagi begitu kan ya. Mau bagaimana lagi di situ begitu. Jadi saya kira para driver ojek online begitu kan di situ sudah mulai muncul begitu kan ya, sudah mulai satu persatu sudah mulai menyuarakan ya dengan haknya begitu kan. Maka yang akan menjadi terganggu di situ adalah justru perekonomian kita ya, stabilitas Prabowo, politik Prabowo dan sebagainya begitu kan. Ini terganggu pada akhirnya. Kenapa kok terganggu? Ya karena mengamankan warganya sendiri, rakyatnya sendiri seperti itu begitu. Saya yakin pasti akan demo di mana-mana ini begitu kan. Kalau tidak dibendung dengan secara secara pendekatan kepada rakyat, saya kira ini tidak bisa begitu kan. Jadi tetap akan orang-orang akan melihat bahwa seperti apa sih pemerintah ya terhadap rakyatnya begitu. Jadi anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem ini, Ahmad Sahroni ini dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 ya, usai rentetan pernyataan yang viral terkait dengan pendemo DPR begitu kan ya. Sahroni juga mengatakan bahwa mengomentari begitu, kalau ada orang yang mau demo, mau aksi silahkan. Toh pada hakikatnya ketika mengatakan bahwa bubarkan DPR, dan inilah yang kemudian reaksi Sahroni nampaknya marah. Nampaknya mengatakan ya itu tolol sedunia katanya begitu kan. Ya inilah reaksi masyarakat atas kekecewaan itu begitu kan. Jadi kenapa kok Sahroni panik dan sebagainya begitu? Akibat dari pernyataan inilah banyak muncul spekulasi dan dikaitkan dengan pernyataan Sahroni bahwa masyarakat reaksi kekecewaan masyarakat terhadap Sahroni dengan partai dengan anggota legislatif dan sebagainya ini memuncak begitu kan. Nah, sekarang kabarnya Sahroni ini dicopot begitu. Nah, pencopotan Sahroni ini sudah tertuang lewat surat fraksi partai begitu. Hanya diganti saja, dirotasi aja begitu kan ya. Bahkan ya dalam salah satu ucapannya Sahroni juga menyatakan bahwa dukungan aparat para pendemo di bawah umur ya, para pendemo di bawah umur yang menyebabkan kericuhan itu disuruh ditangkap begitu. Dikatakan brengsek dan sebagainya gitu. Ini kan melukai hati rakyat pada akhirnya begitu. Jadi ini akan semakin memuncak kemarahan masyarakat Indonesia. Jadi inilah yang terjadi di negara kita. Situasi dan kondisinya ya menurut saya pribadi apakah nanti 7 orang itu yang menabrak itu akan ditindak begitu atau tidak. Kita tunggu saja begitu kan ya. Karena ini sudah nyawa begitu kan ya. Sudah nyawanya sudah habis di situ begitu. Nah, coba kita baca komentar-komentar dari netizen yang mengatakan begini. Fraksi Nasdem ya merotasi Ahmad Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 3 ya DPR ke anggota Komisi 1. Posisinya digantikan oleh Rusdi Mase ya. Dan bahkan dalam beberapa komentar netizen ada yang mengatakan ada yang percaya nggak dengan soal itu. Nah, hanya dirotasi aja Bang katanya begitu ya. Ada juga ya satu sisi netizen ya ingin melakukan perdebatan ya dengan Sahroni begitu kan ya, menantang berdebat, tapi Sahroni ya mingkem tidak bisa berkata apa-apa di situ begitu kan ya, diam 1000 bahasa begitu. Ini bukti bahwa DPR RI bukanlah wakil rakyat melainkan wakil partai, karena yang disampaikan apabila membebani partai maka partai yang bertindak, tapi kalau menguntungkan partai pasti akan dipertahankan. Komisi 3 yang membidangi soal hukum dan HAM termasuk mengawasi institusi Polri. Ya, udah ada korban kok malah pergi. Harusnya bertanggung jawab dengan omongannya itu. Yang disuruh tangkap pendemo, dikira tangkap pendemo itu itu tindakan yang baik. Justru proses penangkapannya itu tidak manusiawi dan sebagainya. Jadi saya kira
eh, apa yang kemudian terjadi kepada Sahroni ini sudah diambang kebingungan begitu kan. Ini sudah menjadi viral begitu kan. Ya Brimob ganti Polri lah dan sebagainya gitu. Bayangkan dengan adanya seperti ini kok bisa-bisanya begitu kan. Ya sampai padahal di tabak pertama kali ya dia masih berhenti begitu kan ya. Pertama kali begitu kan. Tapi kalau kedua ini langsung nyelosor begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa apakah ada unsur kesengajaan atau tidak begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ini ngeri-ngeri sedap. Semuanya sudah para driver ojol ini sudah bersatu hari ini begitu kan ya. Di mana-mana ini pasti ada melakukan demo besar-besaran di situ begitu, akibat kekecewaan terhadap terhadap anggota legislatif dan sebagainya. Ini kan memperjuangkan bagaimana aspirasi rakyat dan sebagainya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini justru semakin brutal begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi begitu kan ya, walaupun siapapun yang menjaga di lapangan begitu, mereka tetap memukul para demonstran itu begitu. Jadi bayangkan para demonstran rakyat ya yang menggaji mereka begitu Pak dipukul dengan segitunya begitu. Apalagi ya terjadi dilindas dan sebagainya. Ini kan ngeri begitu. Ya, akibat dengan omongan-omongan orang itu yang begitu kejam kepada rakyat, yang begitu yang begitu keras kepada rakyat begitu kan, dan pada akhirnya ya rakyat menjadi korban. Semuanya bayar pajak rakyat, bayar gaji DPR rakyat begitu kan, dari pajak, semuanya dari rakyat, yang ditindas juga rakyat begitu kan, ngeri pada akhirnya bos. Kok bisa ada majikan ditindak oleh karyawannya? Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan, ini menandakan bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo ini begitu kan ya, banyak pasti kecewa begitu kan ya bagi orang-orang mereka begitu kan ya, apalagi begitu ingin menggulingkan Prabowo. Alasan Sahroni dicopot itu karena mengatakan ada rotasi, ada pengundugasan terhadap Sahroni merupakan langkah strategis begitu, kabarnya begitu kan ya. Kenapa kok dirubah, ada apa begitu kan ya, kok tidak konsisten dong? Harus dong, seharusnya kan harus konsisten dengan yang sejak awal begitu, kok bisa dirubah-rubah, ini gimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.